Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mahasiswa Tech, yaitu sebuah channel channel sederhana yang membahas tentang seputar tutorial komputer, internet maupun smartphone. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial tentang Excel, yaitu cara pembulatan angka. Bisa pembulatan angka secara bulat tidak ada koma, atau bisa menggunakan satu atau dua angka di belakang koma. Oke. Namun sebelum kita memulai tutorial ini, bagi yang baru datang atau baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini lebih maju atau lebih berkualitas. Jadi masukan dan saran bagi Anda merupakan tantangan bagi kami maupun untuk mendukung channel ini lebih maju. Oke, mari kita mulai. Di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel bilangan sederhana, yaitu sebuah angka yang ada nilai desimal atau komanya di belakang. Ada angka di belakang komanya. Nah, untuk pembulatan biasanya otomatis kita menghilangkan angka di belakang koma ini. Nah, ada tiga rumus dasar yang perlu Anda ketahui. Nanti bisa dikembangkan sesuai dari kebutuhan. Ada sebenarnya banyak rumus-rumus pembulatan di Excel, namun yang dasar ini mungkin sudah bisa membantu ataupun menyelesaikan pekerjaan Anda. Oke, pertama kita menggunakan rumus round, yaitu pembulatan tanpa ada bilangan desimal atau koma atau angka di belakang koma. Itu otomatis kalau kita menggunakan round itu akan bernilai naik kalau angka pertama di belakang koma itu di atas 5. Sebagai contoh, kita contohkan di sini. Seperti biasa, kalau mau menghitung rumus atau membuat rumus, kita awali dengan tanda sama dengan, kita ketik rumus roundnya, bisa huruf besar bisa huruf kecil. Round kurung buka, kita klik angka yang mau dibulatkan, sel yang mau dibulatkan. Kita menggunakan sel A4. Kemudian kita menggunakan titik koma untuk menghilangkan angka desimal atau angka di belakang koma. Kemudian tekan 0 kalau menghilangkan. Nah, kemudian enter. Nah, di sini angka pertama itu 208,79 sekian. Nah, karena ini di belakang komanya 7, otomatis dia akan naik 1. Coba yang kedua, sama round titik koma. Titik koma itu tergantung dari komputer Anda ya, bisa koma ataupun bisa titik, tergantung dari komputer atau settingan komputer Anda. Dan kita ketik 0 di sini. Kemudian enter. Nah, di sini bisa Anda lihat angka 146, kemudian dibulat 0,06 kita bulatkan, kita menggunakan rumus round, itu akan bernilai sama 146. Nah, kalau mau cepat, kita bisa menarik di pojok bawah ini tanda kotak kecil sebelah kanan, kita klik dulu sampai diklik sambil ditekan, kemudian tarik ke bawah. Ini akan menghitung dengan rumus yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan hanya satu angka di belakang koma? Nah, rumus yang tadi kita klik 2 kali atau F2, kita rubah angka 0-nya, kita ganti 1 atau 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Kita tulis 1 dulu aja.
Nah, jadi nanti ada satu angka di belakang koma. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kalau 2 kita tinggal ganti angka satunya menjadi 2. Nah, sudah berubah. Oke, itu kalau kita menggunakan round. Kita ganti 0 dulu saja ya, biar kita tahu pembulatannya. Berikutnya adalah round down, yaitu membulatkan lebih ke arah bawah, pembulatan ke bawah. Kita coba dulu. Kita ketik sama dengan dulu seperti biasa, kita tulis round down. Round down, atau langsung diklik di sini ya kalau ada rumus. Nah, seperti ini, klik di sini. Kita berarti menggunakan rumus round down. Kita klik pada angka yang mau dibulatkan. Kemudian kita klik titik koma. Kemudian berapa angka yang mau yang mau ditampilkan di belakang koma, atau kalau nggak ada kita kasih angka 0, kemudian kurung tutup. 0 ini nanti bisa dirubah-rubah, mau dia kasih angka 1 atau angka 2 atau angka 3, 2 angka, 3 angka. Nah, itu bisa Anda ganti-ganti. Kemudian setelah itu kurung buku, tutup, lalu enter. Nah, jadi ini lebih ke pembulatan ke bawah. Nah, ini masih sama ya, karena nilainya 0, 6 ini naik 45 ke bulatan ke bawah. 197 berarti tetap 197, 179 tetap 19. Nah, kalau round ini lebih ke atas ya, atau menyesuaikan, kalau ke bawah, ke atas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia nilainya di belakang koma itu di atas 5, dia akan membulatkan ke atas. Tapi kalau di bawah 5, dia akan tetap atau sama. Beda kalau round down ini lebih ke nilainya pembulatan tetap di yang di belakang koma ya. Kalau dia lebih ke angka tetapnya, tanpa penambahan gitu. Lalu kita akan bedakan menggunakan round up. Apa yang terjadi? Seperti biasa, kita klik sama dengan round up, sudah tampil. Kita klik 2 kali. Nah, kita klik pada nilai angka yang mau dihitung, titik koma, kemudian 0, lalu tutup, kurung tutup, berikutnya enter. Nah, kita tarik ke bawah, diklik, ditahan sambil ditarik ke bawah. Nah, ini lebih bernilai ke atas. Semua yang angka di belakang koma itu dinaikkan ke atas gitu ya. Di depan koma, maksudnya di depan koma, karena pembulatannya 0. Jadi di depan koma 208 jadi 209, 146 ganti 147, 245, 246, 197, 198, 179, 180. Kalau round down itu lebih ke sama, tanpa ada penambahan. Begitu. Kalau semua mau ditambahkan koma ya tinggal belakangnya aja dikasih berapa koma, misalkan 2 ya kita ketik 2, baru enter. Kalau 3, kalau 2, nah berarti ini. Nah,
Kalau 8 ini karena tidak tampil, itu ada angka 0 di belakangnya. Bisa menggunakan rumus decrease desimal atau increase. Begini. Nah, ini. Gitu. Jadi rumus dasar pembulatan itu bisa Anda gunakan round down atau round up, tergantung dari keperluan yang Anda butuhkan. Mau pembulatan ke atas atau menyesuaikan angka, kita menggunakan round, atau angka di depan saja itu menggunakan, maksudnya di depan koma ya, kita menggunakan round down. Kalau penambahan 1 kita menggunakan round up. Nah, sudah. Saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan mengenai seputar pembulatan ini, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tutorial ini, mohon koreksinya, karena kita juga tidak kadang kita itu ngomong dengan yang kita praktekkan itu berbeda gitu ya, jadi mohon dimaklumi. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Apabila ada pertanyaan seputar pembulatan, silahkan ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti akan kita jawab melalui tutorial berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe sebelum meninggalkan channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.